Shalom, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik kita yang ada di gereja saat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan lagi kesempatan kepada kita. Satu hari kemarin kita sudah lalui, malam hari kita beristirahat, dan pagi ini kita bisa bangun dan bernafas dengan segar. Dan terlebih kita gunakan memuji, menyembah, memuliakan Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita responi setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kehidupan ini adalah berkat Tuhan, dan kita harus bersyukur bahwa kita masih ada sebagaimana ada saat ini. Dan dalam hidup ini hendaklah kita terus mau menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan juga terus menyenangkan hati kita. Sebab kita adalah umat pilihannya. Ya, kita adalah anak-anaknya. Ya, kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau mendengar suara Tuhan, suara Bapa kita, dan setiap perkataan daripada Allah, daripada Bapa kita, tentu mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya. Dan kehendak Allah bagi kita adalah untuk kebaikan kita, untuk memberikan damai sejahtera bagi kita. Jadi waktu kita berjalan sesuai dengan perkataan daripada Allah itu, membawa kita kepada kebahagiaan, membawa kita kepada damai sejahtera. Amin. Untuk itu cintai firman Tuhan. Katakan kiri kananmu, cintailah firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Ya, sebab suatu ketika bukankah firman Tuhan berkata, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 125. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah, juga bisa bersama-sama dengan kita membacanya. Mazmur 125, perikopnya, aman dalam lindungan Tuhan. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang yang menyimpan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita melihat sungguh luar biasa kehidupan setiap orang yang ada di dalam Tuhan, yang berlindung pada Tuhan, yang mengikuti firman Allah, yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya. Nah, bagaimana kehidupan orang-orang percaya ini? Orang-orang yang menyembah Allah, yang menyembah Yesus Tuhan, yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, yang berjalan sesuai dengan pimpinan daripada Allah itu sendiri. Dikatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Gunung Sion berbicara tentang apa? Kekuatan, ya, tidak goncang begitu. Kalau kita lihat gunung yang kokoh, kuat, ya, bagaimana mungkin bisa terhancurkan? Bagaimana mungkin bisa mengalami ambruk begitu kira-kira? Tidak bisa, karena kokoh, kuat, teguh, dan bersifat selama-lamanya. Ya, sebutan di Gunung Sion berbicara bukan hanya sekedar secara jasmani, tapi juga secara rohani. Bukan hanya berbicara tentang alamiah, tapi juga supra alamiah. Jadi berbicara Gunung Sion tempat yang damai, tempat yang nyaman, tempat yang benar-benar terlindungi dari segala macam ancaman, dari segala macam maut.
dari segala macam serangan. Jadi berbicara tentang kekokohan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya itu seperti Gunung Sion, ya, seperti Gunung Sion yang tidak goyah, kokoh, mantap. Ya, jadi apapun situasi yang ada, sebesar apapun badai yang datang melanda, sebesar apapun angin topan yang datang, gunung itu kokoh. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu gambaran kehidupan orang percaya. Jika orang percaya itu tetap ada di dalam Tuhan, maka gelombang apapun dalam kehidupan dunia yang hendak menerpa hidupnya, dia tidak akan goyang, dia tidak akan roboh, dia tidak akan hancur, tapi dia tetap kokoh berdiri teguh di dalam iman pengharapannya kepada Tuhan. Dan siapakah orang percaya itu? Orang percaya itu adalah saudara dan saya, kita yang menyembah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, engkaulah orang percaya itu. Engkaulah, saudara yang di rumah, engkaulah yang orang percaya itu. Berarti kokoh loh. Tapi kita berkata, baik saya orang percaya, tapi masalahku ini besar, pergumulanku ini luar biasa. Ini seperti tsunami yang dahsyat ini. Ya, ini tsunami yang dahsyat. Pandemi yang luar biasa, sakitnya luar biasa, ekonominya rusaknya luar biasa. Bagaimana aku bisa bertahan? Ya, secara manusia kita bisa berkata seperti itu. Tuhan, rasanya tidak sanggup lagi. Tapi jangan lupa, ya, bukankah Allah yang menciptakan segala sesuatunya? Bukankah Allah Tuhan kita bersama dengan kita? Ya, bukankah Dia sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi Dia? Persoalannya adalah, adakah kita tetap percaya kepada Dia dalam situasi sulit? Jadi Gunung Sion yang kokoh, ya berarti dia kokoh selamanya. Artinya adalah apapun situasi yang ada, dia tidak akan goncang. Inilah anak-anak Tuhan, inilah orang percaya. Memang ada dampak dari pandemi kepada orang percaya, itu ada. Kita hidup di dunia ini, tapi tidak akan meluluh lantahkan iman kita. Justru semakin kita bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, kami lemah, kami terbatas, tapi kami tahu Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami, yang mampu membahagiakan kami, yang mampu menguatkan kami, yang mampu menyembuhkan kami, yang mampu membuat kami bertahan. Jadi kita bertahan bukan karena kekuatan kita. Jelas firman Tuhan kemarin kita sudah renungkan, ya, karena Tuhan ada di pihak kita. Oleh karena Tuhan, jadi kalau bukan Tuhan ya sia-sia kita. Gitu ya, hanya ngomong saja kita bilang kita bisa bertahan. Faktanya kita tidak akan bertahan kalau bukan karena Tuhan. Jadi Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Tuhan menyertai saudara dan saya. Jadi orang percaya itu tidak akan goyang. Ya, dia tetap untuk selama-lamanya. Kalau hari ini saudara Bapak Ibu merasa sudah mulai goyang, sudah mulai loyo rasanya, sudah mulai linglung menghadapi situasi ini, sudah mulai bingung, datang kepada Tuhan, percaya kepada Allah, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, di situ kita melihat karya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita, apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saudara, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, diberikan kepada kita. Jadi kita minta, kita serahkan beban pergumulan hidup ini. Jadi apapun situasi yang ada, kondisi yang ada, seberat apapun, sesusah apapun, sengeri apapun itu, wah mungkin kita berkata ini suasananya mengerikan, mencekamkan. Nah sekalipun situasi seperti itu, seperti dalam lembah kekelaman, jangan takut. Yesus bersama dengan kita. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita terlantar. Nantikan pertolongan Tuhan, nantikan kuasanya, nantikan kesembuhan daripada Tuhan, nantikan berkat-berkatnya, mujizatnya. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Orang percaya itu ya tetap seperti Gunung Sion. Orang percaya itu tidak mudah loyo, tidak cemen, ya, tidak mudah ngambek,
Ya, orang percaya itu sesungguhnya tidak mudah bersungut-sungut. Jikalau saudara dan saya memandang kepada Allah, kita tidak akan bersungut-sungut. Kita akan berkata, ini aku Tuhan, memang aku lemah. Siapakah aku ini jadi biji matamu? Tuhan pelihara kita. Ya, ketika ada orang yang mulai khawatir dalam hidup ini, bukankah firman Tuhan katakan, coba lihat burung-burung di udara, ya, tidak menabur, tidak menanam, tapi dipelihara oleh Tuhan. Dan lihat burung pipit yang harganya sangat murah, dikatakan itu satu ekor jatuh pun Bapak kita tahu. Lihat rambutmu, ya, setiap rambut itu ya gugur satu-satu, Tuhan tahu. Kita saja nggak tahu. Ya, Bapak Ben pernah hitung rambutnya tuh? Nggak pernah ya. Saya nggak pernah. Tapi tiba-tiba kaca di sini udah botak juga. Ini salah cukur kemarin, jadi terlalu pendek, kelihatan botaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang tidak Tuhan tahu dalam hidup kita? Tidak ada, semua tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, kebenaran firman Tuhan, tetaplah berdiri teguh, karena kita adalah orang percaya. Nah, bagaimana dengan kehidupan orang percaya ini? Yang kedua, kita melihat di ayat yang ketiga, dikatakan tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Ya, jadi secara posisi, komunitas, ya, wilayah, tempat orang benar itu tidak akan bisa dikuasai oleh orang-orang yang tidak benar. Ya, supaya apa? Supaya orang benar ini tidak terkontaminasi hidupnya, dia terlibat menjadi orang yang tidak benar. Wah, ini menarik Bapak Ibu. Nggak, tapi kita berkata, loh kenapa tadinya orang itu baik sekali, polos, suci, setelah masuk komunitas itu kok sekarang jadi jahat. Dia nggak pernah korupsi, setelah bergabung dengan orang-orang itu kemudian dia dapat posisi, kok sekarang jadi ikut korupsi sih? Nah, yang dipertanyakan adalah imannya. Yang dipertanyakan adalah benar nggak orang itu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Orang percaya itu menjadi berkat dimanapun dia berada. Dia tidak akan terkontaminasi mengikuti sistem dunia. Inilah orang percaya, ini orang benar. Jadi kalau ada orang menyebut dirinya sebagai orang percaya, tapi dia meleburkan dirinya dengan sistem dunia yang tidak sesuai dengan firman Allah, sehingga dia terlibat dalam kejahatan, maka yang dipertanyakan kepada dia adalah iman percayanya. Ya. Jadi kalau orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh, dikatakan tongkat kerajaan orang fasik. Jadi kalau di wilayah kita ini, komunitas kita ini orang percaya, kemudian orang fasik mau menguasai kita, mau menyedot kita, mau mempengaruhi hidup kita menang. Tongkat orang fasik itu tidak akan mampu mengalahkan kita. Itu maksudnya ya. Jadi Tuhan yang menolong kita. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Nah, supaya orang benar itu tidak terlibat dalam kejahatan. Jadi sangat berbahaya juga memang kalau kita berada dalam komunitas orang-orang yang tidak benar. Nah, pergaulan buruk dikatakan apa? Merusak. Ya, kalau saudara orang baik-baik ini terus hidup dengan orang-orang yang tidak baik, berapa lama bertahan? Ada kemungkinan kita bisa meleburkan diri kita menjadi orang yang tidak baik. Tetapi orang percaya, orang benar, ketika dia ada di dalam kegelapan, dia membawa terang. Nah, itu bukan berarti kita menghindari tempat itu, kemudian kita, wah ini saya mau cari orang-orang kudus saja, enggak. Jadi kita ini sudah ada terang, maka terang itu harus terus menyala. Ketika kita masuk dalam kegelapan, jangan ikut gelap. Tidak akan mungkin ikut gelap, karena cahaya itu terus meneranginya. Sehingga kehadiran kita jadi berkat, kehadiran kita menjadi terang. Bukannya kita akhirnya terlibat dalam kegelapan itu. Jadi orang percaya itu, dia membawa terang. Jadi di dalam gelap pun kegelapan akan menyingkir ketika orang percaya itu hadir. Amin.
Jadi kehadiran kita ini jadi berkat loh. Kehadiran orang percaya jadi berkat. Jadi berkat di mana kita tinggal, jadi berkat di mana kita bekerja, jadi berkat di mana kita berada. Jadi berkat dalam lingkungan kita. Bahkan orang percaya itu jadi berkat di negeri ini. Maka suatu ketika Tuhan katakan apa? Usahakan kesejahteraan kota di mana engkau tinggal. Itu dikatakan kepada orang Israel, orang percaya ketika mereka ada di negeri orang lain, di pembuangan, tapi di situ pun mereka jadi berkat. Orang percaya di negeri ini, kita berdoa, kita memohon berkat Tuhan, maka negeri ini akan diberkati Tuhan. Amin. Negeri kita akan diberkati Tuhan. Memang akhir-akhir ini Indonesia disoroti oleh dunia tentang pandemi ini. Kenapa? Karena memang jumlahnya luar biasa, kematian luar biasa yang banyaknya. Tapi percayalah, anak-anak Tuhan, mari berdoa. Berdoa buat bangsa dan negeri. Berdoa untuk kesejahteraan bangsa kita, masyarakat Indonesia. Kehadiran kita jadi berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah kita lihat di sini bahwa orang-orang yang percaya ini mengalami berkat Tuhan, kebaikan dari Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidupnya. Di ayat 4, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Jadi orang percaya itu dia orang baik, orang yang tulus hati. Yang seperti Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja saat ini, orang-orang baik. Coba lihat kiri kanan, engkau baik, katakan. Jarang-jarang kita bilang ya kepada teman kita, baik sekali kau ya. Karena apa? Karena nggak dikasih sesuatu. Masa baru dikasih sesuatu baru oh baik sekali? Enggak lah. Tidak kita lihat kebaikan seseorang, jangan kita nilai ketika dia memberikan sesuatu kepada kita baru kita bilang baik. Enggak. Tapi dari kehidupannya kita bisa lihat kok. Ya, kehidupan hari lepas hari seseorang itu kita bisa baik sekali bapak itu. Baik sekali ibu itu, baik sekali om itu ya, tante itu baik sekali, saudara itu baik sekali. Inilah orang percaya. Kebaikan kita nggak pura-pura, ya nggak pura-pura, ya nggak mungkin kita berpura-pura. Kalau udah dasarnya baik itu mengalir aja, ya. Jadi kebaikan kita sungguh-sungguh, dan ketika kita melakukan yang baik dan hati kita tulus menyembah Allah, memuji Tuhan, melakukan kebaikan kepada orang lain, kita tulus, apa yang terjadi? Kita diberkati Tuhan. Jadi orang yang baik, orang yang tulus hati, berkat Tuhan turun atasnya. Percayalah, berkat Tuhan turun atasnya. Ya, setiap pengorbanan kita, setiap perbuatan baik kita, setiap hal-hal yang baik, sedekah, apakah amal yang kita berikan kepada orang lain, semua diperhitungkan Tuhan. Kita tolong orang lain, kita bantu, kita kasih, maka semua yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Ketika kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan tulus hati, ya datang kepada Tuhan, maka Tuhan perhitungkan, maka Tuhan lakukan yang baik dalam hidup kita. Lakukan, ya Tuhan melakukan yang baik dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbeda dengan orang-orang yang jahat, yang menyimpang dari jalan Tuhan. Dikatakan di ayat 5, tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, ya, ini yang gak ikut firman, yang suka-sukanya, yang kebenarannya atas diri sendiri, berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi orang yang berbelit-belit, ya gak dapat apa-apa. Orang yang menyimpang dari firman Allah tidak dapat apa-apa. Orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran tidak dapat apa-apa. Ini orang jahat. Orang jahat akan dilenyapkan. Orang fasik akan dilenyapkan. Kalau dia tidak mau bertobat atau tidak memberi diri untuk berserah kepada Tuhan, untuk bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita lihat bagian yang ketiga ini adalah mari lakukan yang baik. Ya, miliki hati yang tulus. Jangan berpura-pura baik. Ya, jangan bersandiwara karena semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Lakukanlah yang baik. Ketika saudara, Bapak, Ibu, kita melakukan yang baik, walaupun kadang-kadang respon dari orang lain negatif. Kadang-kadang kebaikan kita dibalas dengan kejahatan.
terserah, itu urusan dia. Tapi Tuhan tidak pernah membalas ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan hal yang tidak baik. Tidak. Tuhan melakukan yang baik. Itu firman Tuhan katakan. Lakukanlah yang baik, ya dikatakan. Jadi Tuhan melakukan yang baik dalam hidup kita. Jangan terganggu dengan perlakuan orang lain. Kadang-kadang kita bantu orang lain, kita kasih orang lain, kita berkorban untuk orang lain. Orang itu jawabannya apa? Balasannya apa? Justru kadang-kadang menyakitkan hati. Tapi jangan menyesal melakukan yang baik. Termasuk kepada orang-orang yang tidak mau berterima kasih dalam kehidupan itu, dalam apa yang kita buat. Dia tidak mau berterima kasih, bahkan mungkin melupakan begitu saja. Tidak ada masalah. Karena kebaikan kita, ketulusan hati kita tidak tergantung kebaikan atau ketulusan dia. Dia mau tulus atau tidak, nggak ada masalah. Tetapi apa yang kita lakukan dengan baik dan tulus, itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, jangan henti-hentinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, lakukan yang baik. Berbuat baiklah dan miliki hati yang tulus. Jangan bercabang, jangan berbelat-belit, ya, jangan bersandiwara. Tapi kita mau tulus melakukan segala sesuatunya. Sebab apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat semuanya untuk Tuhan. Amin. Lakukan semua untuk Tuhan. Maka pahalanya, berkatnya, upahnya dari Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Dan Allah akan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan doa kita, permohonan kita kepada Dia. Dia Allah yang hidup, mendengar, melihat, dan tangannya juga akan turun untuk menolong kita. Amin. Jangan ragukan kebaikan Tuhan, jangan ragukan kuasa Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kita alami, orang percaya itu kokoh. Saudara, sahabat, Bapak Ibu adalah orang yang kokoh, yang tegar hadapi setiap tantangan yang ada. Percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus.